Sedot. Oke, boys. Bab 2247 tim kelima menyerah. Lagi pula, meskipun kamu adalah kapten ronde ke-6, menurutku kamu tidak berhak membunuh orang biasa, kan? Qi Feng bukanlah prajurit kuno, dan ronde ke-6 kita. Song Pingping belum selesai berbicara. Li Fugui sangat yakin dengan pembicara di depannya. Dengan penuh ketidaksenangan, dia menyela pertanyaan Song Pingping. Kapten Song, bisakah Anda memberitahu saya dengan jelas apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda ingin saya keluar dari kota Yanjing, atau Anda ingin membunuh saya? Sao Te, Anda berbicara omong kosong yang tidak berguna di sini. Song Pingping segera melihat ke arah Hua Duo, Wakil Direktur Hua, apakah Anda mendengar itu? Apakah ini kualitas yang seharusnya dimiliki staf kami di Biro ke-6? Mudah sekali. Wakil Direktur Hua, saya segera meminta Anda, sebagai Wakil Direktur, untuk mencopot Li Fugui dari posisinya sebagai kapten. Pada saat yang sama, serahkan penyelidikan pembunuhan Li Fugui kepada tim kelima kami untuk kami selidiki. Kali ini, Hua Duo, dia juga terhibur dengan kebodohan Song Pingping. Awalnya saya mengira orang ini bisa melakukan sesuatu yang brilian jika dia membawa orang ke sini. Tak disangka, orang ini justru bisa mengatakan hal bodoh seperti itu di depan banyak orang. Menghapus Li Fugui dari posisinya sebagai kapten. Haha, kalian pasti tahu kalau Li Fugui, sang kapten, tidak ditunjuk oleh wakil direktur ini. Itu ditunjuk secara pribadi oleh para pemimpin di atas, dan Li Fugui juga satu-satunya kapten di Biro ke-6, selain Sister Ming dan wakil direktur eksekutif sebelumnya, yang telah bertemu dengan pemimpin tersebut. Meski kini telah menjadi wakil direktur Biro ke-6, hingga saat ini ia belum diterima secara pribadi oleh pimpinannya. Posisi seperti ini, belum lagi dia sebagai wakil direktur. Meskipun Sister Ming datang, dia tidak berhak meminta Li Fugui secara langsung untuk menyerahkan kekuasaannya. Adapun membunuh orang, bagi Li Fugui, ini adalah hal yang lumrah. Orang yang belum mengenal Li Fugui, setelah melihat beberapa ulah Li Fugui, mungkin mengira bahwa Li Fugui memang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Namun karena dia sudah mengikuti Li Fugui begitu lama, bisa dipastikan setiap orang yang dibunuh Li Fugui untuk mati. Jika Li Fugui tidak membunuh orang-orang ini, mereka akan merugikan banyak orang biasa. Berpikir seperti ini, Hua Duo tersenyum pada Song Pingping dan berkata, Kapten Song, menurutku permintaanmu agak berlebihan. Baiklah, izinkan aku memberitahumu dengan jelas, kami memiliki tugas lain di kota Yanjing kali ini. Anda bersedia mematuhi instruksi kami dan membantu kami menyelesaikan misi ini, saya menyambut Anda. Jika Anda, tentu saja, jika Anda ingin menghentikan saya hanya akan memberitahu Anda satu hal. Apakah menurut Anda hanya Anda sendiri penting, atau nyawa puluhan ribu orang biasa? Hua Duo berpikir setelah dia mengatakan ini, Song Pingping akan dapat membuat pilihan yang tepat, tidak peduli betapa bodohnya dia. Hasil, begitu dia selesai berbicara, Song Pingping menatapnya dengan kebencian di matanya dan berkata dengan dingin, Wakil Direktur Hua, apa maksudmu dengan ini? Apakah kamu mengancamku? Hua Duo benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia memandang Song Pingping dengan tidak percaya. Setelah puluhan detik, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Kapten Song, kamu juga kapten game ke-6. Mengapa kamu tidak bisa memahami ucapan manusia? Sudah memberitahumu. Sudah jelas sekali. Kenapa kamu ingin mati?
Song Pingping sudah jatuh ke dalam perangkap dan sulit baginya untuk keluar sendiri. Menurut pendapatnya, perilaku Hua Duo dan Li Fugui hari ini benar-benar menindas orang lain. Pikirkan ini, Song Pingping berkata dengan lantang, apakah saya sedang mencari kematian? Saya tahu saya sedang mencari kematian. Tapi jangan lupa, saya mengorbankan hidup saya untuk mengejar keadilan. Wakil Direktur Hua, jika Anda memiliki kemampuan hari ini, kamu akan membunuhku. Bunuh aku, dan kamu. Li Fugui, Kapten Li, aku tahu kamu lebih baik dariku. Kamu bisa membunuhku hanya dengan menjentikkan jarimu. Ayo, bunuh aku jika kamu berani, Li Fugui berkata sambil tersenyum. Dasar bodoh, saat berbicara, Li Fugui berjalan secepat terbang. Setelah bergegas, sebuah tamparan mengenai kepala Song Pingping. Song Pingping tidak mampu menahan pukulan keras Li Fugui dan langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Anggota tim kelima langsung panik saat melihat ini. Semua orang berkerumun dan bergegas menuju Song Pingping. Hua Duo juga merasa gugup saat ini. Dia memandang Li Fugui dengan bingung dan bertanya dengan marah, Li Fugui, apakah kamu gila? Bagaimana kamu bisa menamparnya sampai mati? Li Fugui tidak melakukan apa-apa. Jarum perak dari pinggangnya sambil tersenyum, melangkah maju, dan mengeluarkannya dengan jarinya. Setelah jarum perak menembus tubuh Song Pingping, dia tersenyum pada semua orang dan berkata, jangan khawatir, dia tidak akan mati. Saya baru saja menyegel garis keturunannya untuk sementara. Setelah kita menangani masalah ini, saya akan mencabut jarum perak dan menggunakan vitalitas saya untuk sedikit mempengaruhi garis keturunannya, dan dia akan bangun. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui memandang Chang Qiong, Qi Guanglu dan lainnya yang berdiri di sana dengan bingung, dan terus tersenyum. Jangan kaget. Silakan lakukan apapun yang harus kamu lakukan. Saat dia mengatakan itu, Li Fugui melihat kelima tim di depannya. Anggota tim ini bertanya, ngomong-ngomong, siapa di antara kalian yang menjadi wakil kapten? Saat ini, Ran Jie, wakil kapten tim kelima, berdiri dan berkata terus terang kepada Li Fugui dan Hua Duo, saya Ran Jie, wakil kapten tim kelima. Li Fugui mengangguk, lalu berkata terus terang kepada Hua Duo, Duo, Anda adalah wakil direktur. Sekarang Kapten Song dari tim kelima telah melakukannya menjadi seperti ini. Apa menurutmu kamu bisa membiarkan Ran Jie menjadi kapten untuk sementara dan memimpin tim kelima? Itu saja. Hua Duo tidak punya banyak pilihan bagus. Dia tidak bisa menjadi wakil direktur untuk menggantikan Song Pingping dan mengelola tim kelima, bukan? Katakan lagi, dia tidak tahu banyak tentang situasi tim kelima, dan itu juga saat Li Fugui mempekerjakan orang. Ketika dia pergi sendirian, Li Fugui biasanya tidak ada orang di depannya yang bisa menyampaikan pesan. Pikirkan ini, Hua Duo tersenyum dan mengangguk, dan bertanya kepada Ran Jie, apakah kamu percaya diri dalam mengelola tim kelima? Setelah kekayaan yang luar biasa ini tiba-tiba jatuh ke kepala Ran Jie menjadi linglung sejenak. Dari segi kualifikasi, jika ingin menjadi kapten, ia membutuhkan setidaknya 20 atau 30 tahun pengalaman di game ke-6. Namun dia tidak menyangka kali ini, karena Song Pingping ingin mati, posisi kapten akan jatuh ke tangannya dengan mudah. Bersemangat, Ran Jie dengan cepat mengangguk dan setuju, baiklah, Direktur Hua, Kapten Li, terima kasih atas kepercayaan Anda. Jangan khawatir, kalian berdua, selama Anda menyelesaikan misi, dimanapun tim kelima kami berguna, kami pasti akan membantu Anda bagaimanapun caranya.
Bab 2248 Orang tua yang tidak tahu malu. Dengan kata-kata Ranjie, Li Fugui memiliki senyum senang di wajahnya, mengangguk sedikit dan berkata, "Oke, kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi." Sudah larut, Lian Ke, Jiao Wen, Ning Zetian, Ranjie, Duo-Duo, kalian tetap di sini. Semua orang keluar dan menunggu. Kami di sini hanya untuk membahas hal berikutnya. Tak lama kemudian, hanya ada beberapa orang yang tersisa di kantor pribadi. Hati Jiao Wen yang menggantung belum sepenuhnya lepas. Dia takut Li Fugui akan menyalahkannya karena bersatu dengan keluarga Qi untuk menangani keluarga Ning. Jadi setelah pintu ditutup, dia tampak seperti bayi paling penurut di taman kanak-kanak, duduk tegak di sofa, tidak berani bernapas, menatap Li Fugui dengan senyuman tersanjung di wajahnya. Adapun Ning Zetian dan Lian Ke, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Setelah pintu ditutup, Ning Zetian berbicara lebih dulu dan bertanya pada Li Fugui dengan rasa ingin tahu. "Fugui, bisakah kamu memberitahuku dulu? Apalagi yang bisa kamu lakukan jika kamu meninggalkan kami di sini?" Li Fugui berkata dengan serius, "Tiga orang tua itu, dan Ranjie, menahanmu di sini terutama untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Kami datang ke kota Yanjing kali ini untuk mencari sesuatu. Dan benda ini hanya itu, tersembunyi di Universitas Yanjing." Setelah mendengar ini, beberapa orang bahkan lebih bingung. Setelah saling memandang, Ning Zetian tersenyum dan berkata, "Seberapa besar masalahnya? Haha, beritahu saya apa itu. Tidak bisakah saya meminta orang mencarinya di kampus universitas? Apakah Anda dan orang penting lainnya seperti Anda perlu melakukannya? Mencarinya secara pribadi. Kemari." Petik 2. Bagaimana Ning Zetian tahu bahwa yang dicari Li Fugui adalah benda kecil biasa? 99 kembali ke satu cermin adalah senjata ajaib yang dapat membuka segel 6 sekte besar. Dia mungkin belum pernah mendengar harta karun sebaik itu, apalagi mencarinya. Tentu, tidak mungkin bagi Li Fugui untuk memberitahu semua orang yang hadir apa yang dia cari. Dia hanya dengan sungguh-sungguh berkata kepada beberapa orang, "Sejujurnya, hal yang saya cari sangat langka. Pertama, belum ada yang pernah melihatnya, dan kedua, saya rasa kebanyakan orang pernah mendengarnya, belum pernah mendengarnya." Selain dua poin ini, ada juga poin terpenting. Benda ini kemungkinan besar tersembunyi di bawah tanah. Jadi kita mungkin harus memberikannya kepada hampir 10.000 guru dan mahasiswa Universitas Yanjing. Liburan, lamanya liburan tergantung kapan kita menemukan benda ini. Dengar ini, Ning Zetian mungkin memikirkan sesuatu. Di depan semua orang, dia adalah orang pertama yang mengungkapkan pendiriannya dan berkata terus terang kepada Li Fugui, "Fugui, jika Anda memiliki permintaan, katakan saja. Selama itu masih dalam lingkup kemampuan keluarga Ning kami pasti akan melakukannya berdiri dan membantumu." Lian Ke juga buru-buru melangkah maju dan berkata dengan sumpah, "Ya Tuan Li, meskipun keluarga Lian kami tidak sekuat keluarga Ning, kami masih memiliki status yang baik di kota Yanjing. Jika kamu bisa memanfaatkan kami, bicaralah saja." Setelah mendengar pernyataan Lian Ke dan Ning Zetian, Li Fugui menatap Jiao Wen. Jiao Wen dengan cepat menarik kembali pikirannya saat ini, dan seperti Ning Zetian dan Lian Ke, dia bersumpah di depan Li Fugui, "Tuan Li, saya juga sama, dan keluarga Jiao kami akan membantu Anda dengan segala cara." Senyuman muncul di bibir Li Fugui.
dan dia mengangguk ringan dan berkata, "Oke, dalam hal ini, saya akan memberi Anda makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasi untuk semua guru dan mahasiswa Universitas Yanjing selama liburan. Sementara itu, saya harap kalian bertiga bisa menjaga diri sendiri untuk saat ini. Kesampingkan urusan keluarga Anda dan lakukan apa saja untuk melindungi keselamatan semua guru dan siswa di Universitas Yanjing. Yakinlah bahwa aku tidak akan membiarkanmu membantuku dengan sia-sia." Li Fugui mengeluarkan beberapa botol minuman keras induk roh hitam dan cairan spiritual yang telah disiapkan sebelumnya. Lalu dia mengeluarkan beberapa batu yuan. Setelah meletakkannya di atas meja, dia berkata dengan serius kepada ketiga lelaki tua yang hadir, "Saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Anda berbagi hal-hal ini secara merata, dan Anda harus menganggapnya sebagai hadiah yang saya berikan kepada Anda." Adalah semua orang yang mengetahui barang tersebut. Melihat barang-barang di atas meja, mata mereka hampir keluar. Terutama Ning Zetian, kesehatannya sudah buruk. Selama bertahun-tahun, karena kelangkaan cairan spiritual, dia berada di ambang kematian setiap hari. Tapi sekarang, Li Fugui sangat murah hati dan memberi mereka begitu banyak harta untuk memperpanjang hidup mereka. Kejutan, Ning Zetian buru-buru berdiri, menyeka air matanya, dan berlutut tepat di depan Li Fugui. Ketika lelaki tua lainnya melihat ini, mereka pun berdiri dan berlutut untuk berterima kasih padanya. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Cepatlah. Aku masih muda. Jika kamu berlutut dan memujaku, itu akan dengan mudah memperpendek umurku." Petik 2. Terlalu norak untuk memberi Anda komisi. Itulah mengapa saya memberi Anda barang-barang ini. Saya harap Anda menyukainya. Meskipun Ning Zetian dan Lian Ke berdiri, Jiao Wen berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya, "Tuan Li, kamu benar-benar luar biasa bagiku. Kamu adalah orang yang paling dermawan. Awalnya aku berpikir bahwa ketika kamu datang bersama keluarga Ki hari ini, kamu pasti akan menghukum keluarga Jiao kami. Tanpa diduga, kamu ternyata sangat jelas dalam dendam dan tidak berniat menargetkan keluarga Jiao kami. Sekarang, wuho, sekarang Anda telah memberi kami begitu banyak harta yang bagus. Tuan Li, mulai sekarang, saya akan menjadi anak baptis Anda. Tolong terima saya," kata Jiao Wen. Li Fugui tercengang. Dengan mulut setengah terbuka, dia menatap Jiao Wen, yang sedang berlutut di tanah dan bersujud, tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ning Zetian dan Lian Ke juga tercengang. Terutama Ning Zetian. Dia merasa rencananya untuk memberikan cucunya Ning Dingdang kepada Li Fugui cukup kejam. Tanpa diduga, lelaki tua Jiao Wen bahkan lebih kejam darinya. Leng Buding sebenarnya berlutut di tanah berharap menjadi anak baptis Li Fugui. Sial, jika Li Fugui setuju, bukankah hubungan antara keluarga Jiao dan Li Fugui akan lebih kuat daripada hubungan antara keluarga Ning dan Li Fugui? Adapun Lian Ke, dia bahkan tidak menyangka bahwa Jiao Wen akan begitu tidak tahu malu. Untuk mencari perlindungan dari seorang ahli, dia tidak akan ragu untuk berlutut dan bersujud kepada orang lain dan menjadi anak angkat mereka. Aku mengutuk dalam hatiku. Lian Ke berteriak keras, "Saya sedang berbicara tentang Lao Jiao, mengapa saya tidak mengajak Anda bermain seperti ini? Sialan, jika Anda membiarkan Tuan Li menjadi ayah baptis Anda, sebaiknya saya biarkan Tuan Li menjadi ayah baptis saya sekarang. Hubungan kita akan lebih baik daripada hubunganmu dengan Tuan Li." Ning Zetian hampir muntah darah. Mata melebar.
Dia bertanya kepada Lian Ke dan Jiao Wen dengan tidak percaya. Kamu, apakah otakmu ditendang oleh keledai atau ditangkap oleh pintu? Bisakah kamu memiliki wajah yang kurus? Sialan, kamu terlalu lancang, bukan? Petik 2. Aku tidak bisa bersambung.